Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tata cara dalam menggunakan aplikasi e-learning Mantiga Tulungagung bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran. Yang pertama, silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan username masing-masing. Nah, ini adalah halaman awal dari aplikasi e-learning madrasah bagi Bapak Ibu guru. Setelah berhasil login, ya, langkah yang pertama yaitu kita membuat kelas. Adapun langkahnya, kita klik kelas online, di menu kelas online, terus submenu buat kelas online. Kelas ini untuk tingkatan, misalkan kita pilih kelas 10. Rombelnya misalkan ini nama kelas, ini biar tidak rancu kita beri nama mapel dan kelasnya. Deskripsi ini opsional. Pilih mata pelajarannya, sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu semuanya. Agenda pertemuan ini sesuaikan dengan jumlah pertemuan dalam satu semester sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, kita 18 pertemuan. Selanjutnya buat kelas. Ya. Langkah yang pertama yaitu kita membuat atau mengisi standar kompetensi baik KI maupun KD-nya. Di KI 3 ya. Di KI 3 di KI pengetahuan dan keterampilan, terus standar kompetensi dasar ini kita mengisinya berdasarkan silabus. Jadi sebelum mengisi kita persiapkan terlebih dahulu perangkatnya ya. Oke, sekarang kita isi satu persatu mulai dari pengetahuan ya. Kita kopikan dari bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jangan lupa setelah memasukkan kita klik tanda simpan. Keterampilan, klik menu edit, simpan. Selanjutnya kita masukkan KD-nya secara berurutan. Nah, untuk urutan ini kita sesuaikan dengan sejumlah KD yang ada di masing-masing mapel. Biar agak rapi. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah. Selanjutnya untuk KD yang kedua, ini nomor urutnya kita kasih nomor 2. Kalau sudah, simpan. Nomor KD 3.
dan seterusnya sampai sejumlah KD yang di masing-masing mata pelajaran. Sekarang untuk KD di KI 4. Jangan lupa nomor urutnya. Oke. Setelah KI dan KD terisi, selanjutnya kita mengisi KKM. Ya. Untuk KKM ini nanti disesuaikan dengan KKM masing-masing mata pelajaran. Ini bisa beda. Bisa begini. Oke, ini bisa ditentukan sendiri untuk KKM-nya. Oke, misalnya KKM-nya kita kasih 78. Selanjutnya yaitu kita membuat RPP. Klik buat rencana pembelajaran. Untuk RPP ini nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan sendiri sesuai dengan form yang sudah ditentukan di aplikasi. Misalkan RPP-nya hari ini tanggal 18 jam ke-1 sampai jam ke-2, pertemuan yang pertama untuk menggunakan materi tentang mengolah kata. KI-nya kita pilih KI 3, KD-nya mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Tujuan pembelajaran silakan disesuaikan. Terus metodenya daring menggunakan Google Meet. Media atau sumber misalkan menggunakan e-learning madrasah. Kegiatan pembelajaran ini silakan disesuaikan. Penilaiannya misalkan penugasan. Nah, berhasil disimpan. Selanjutnya kita bisa mencetak RPP tersebut. Kita pada di pilihan yang ini, yang kuning, cetak RPP. Nah, ini hasil RPP 1 lembar ya, sesuai dengan yang terbaru. Oke, untuk RPP selesai. Selanjutnya kita masuk kepada menu bahan ajar. Dalam satu materi ini nanti bisa lebih dari satu bahan ajar ya. Untuk ekstensinya ini bebas, bisa menggunakan file Word, PDF, Excel,
link YouTube, link aplikasi, link berita, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini ya, klik bagikan bahan ajar, upload dari komputer. Untuk jenisnya, misalkan kita pakai link artikel. Nah, link ini link yang akan kita bagikan, misalkan kita ambil dari YouTube ya. Kita pilih pengolah kata. Nah, kita buka. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and Kita any masukkan project. yang ini, Marketing campaigns, classic project. alamat linknya. Kita masukkan nama bahan ajarnya, judulnya, misalkan pengolah kata, keterangannya. Langsung ini ya, ada pertanyaan, apa bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa. Kalau ini kita aktifkan, maka secara otomatis akan langsung terkirim ke siswa. Nah, terus di bawahnya ini ada kelas ya. Misalkan materi ini ingin kita bagikan ke kelas yang telah kita buat, apakah ini dibagikan ke semua kelas atau tidak. Kalau yang kita centang ini hanya satu kelas, maka ini akan terbagi dalam satu kelas tersebut. Simpan bahan ajar untuk mengirimnya. Nah, ini setelah telah dibuat. Oke. Ini juga bisa lebih dari satu ya. Coba lagi, upload dari komputer, misalnya file PDF. Kita cari dokumennya. Dengan ini Excel. Kirimkan, simpan. Nah, ini ya, ada dua materi, yang ini berupa link, yang ini berupa file PDF. Oke. Selanjutnya di bagian menu data siswa tergabung ya. Di menu siswa tergabung ini kita bisa memantau siapa saja yang ada di kelas ini. Nah, karena ini tadi kita belum memasukkan siswanya, sekarang kita undang siswa untuk memasukkan siswa ke dalam kelas kita. Klik gabungkan semua siswa. Oke, kita tutup, kita refresh. Nah, ini siswa ini sudah masuk ke dalam kelas kita ya. Untuk menghapus siswanya, kita klik keluarkan. Itu. Selanjutnya, absensi siswa. Di absensi siswa ini ada dua pilihan ya. Yang pertama, rekap konfirmasi kehadiran kelas e-learning. Ini rekap yang diambil berdasarkan dari ketika siswa memasukkan absen secara mandiri ya. Jadi siswa sudah menekan tombol absen, maka secara otomatis akan terrekap di sini semua. Terus yang kedua ada rekap absen kelas. Ini Bapak Ibu bisa mengabsen satu persatu siswa di kelasnya masing-masing secara manual ya. Misalkan siswa atas nama Amalia Ramadanti ya, pada pertemuan pertama di bagian menu hadir ini kita bisa pilih ya. Misalkan anak tersebut sakit, nah, secara otomatis akan tersimpan. Terus Andin Nur Rahma, anak ini terlambat, yes.
tersimpan, dan seterusnya. Gitu. Ini untuk menu absensi. Selanjutnya di menu jurnal guru. Nah, di menu ini kita bisa mencatat kejadian yang ada di dalam kelas selama proses pembelajaran. Ya, selama proses pembelajaran kita bisa mencatat kejadian apapun yang terjadi di dalam kelas tersebut. Untuk memasukkannya, klik tambah kejadian. Waktunya ini jam berapa? Misalkan tanggal 18. Jamnya tidak muncul. Nama siswanya Amalia. Siswa tadi datang, contohnya terlambat. Lambat datang. Butir sikap ini kedisiplinan. Positif negatifnya karena datang terlambat, bahwa sikap tersebut menunjukkan sikap yang negatif. Tindak lanjut, diteruskan ke bagian ketertiban. Kita simpan. Nah, misalkan di kelas tersebut ada kejadian lagi, maka kita tambah lagi. Ganti siswa yang bernama ini, Aulia Hanifah. Bahwa si anak ini ketika mengerjakan tugas mendapatkan nilai tertinggi, misalkan mendapatkan nilai tertinggi. Sikap, misalkan ini tanggung jawabnya, kejadiannya positif. Tindak lanjut, mendapatkan reward dari guru mapel. Oke. Nah, ini kejadian-kejadian yang sudah kita input tadi akan tampil di sini. Oke. Ini sampai sini merupakan proses awal ya, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mulai penilaian, akan kita lanjutkan di part yang kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.